di hutan-hutan lebat Kalimantan, di lereng-lereng gunung yang berkabut tebal, di rawa-rawa yang lembab dan sunyi. Ada sebuah tanaman yang berbeda dari semua tanaman lain di bumi. Tanaman ini tidak memakan sinar matahari sebagai sumber utama energinya, seperti tanaman biasa. Ia memakan serangga. Bahkan bisa memakan katak kecil, tikus, dan burung yang malang. Ia adalah tanaman pemangsa. Tanaman karnivora. Dan Indonesia adalah rumah bagi lebih dari separuh dari semua spesies tanaman karnivora jenis ini yang ada di seluruh dunia. Namanya kantong semar. Atau dalam bahasa internasional disebut Nepenthes. Di hutan Kalimantan, Sumatera, dan Papua, ia tumbuh liar. Menggantung di dahan-dahan pohon, menjulur dari tebing bebatuan, merangkak di antara semak-semak. Tidak ada yang merawatnya. Tidak ada yang memperhatikannya. Tapi di toko-toko tanaman hias premium di Eropa dan Amerika, satu tanaman kantong semar bisa dijual seharga 500.000 hingga beberapa juta rupiah. Dan di kalangan kolektor tanaman langka dunia, spesies tertentu dari kantong semar Indonesia dijual dengan harga yang bisa membuat kita tidak percaya. Ini adalah kisah tentang tanaman paling unik di Indonesia, yang hampir punah karena diburu dunia. Tapi justru tidak kita hargai di negeri sendiri. Kantong semar atau Nepenthes adalah tanaman karnivora yang paling dikenal di dunia. Ciri khasnya adalah kantong berbentuk seperti kendi atau piala yang menggantung di ujung daunnya. Kantong inilah yang menjadi perangkap mematikan bagi mangsanya. Di dalam kantong terdapat cairan pencernaan yang mematikan. Serangga, lebah, semut, bahkan kadang katak atau tikus kecil yang jatuh ke dalam kantong tidak akan bisa keluar. Mereka perlahan dicerna oleh cairan di dalam kantong itu. Dan nutrisi dari tubuh mangsa itulah yang menjadi makanan kantong semar. Mengapa kantong semar perlu memakan serangga? Karena ia tumbuh di tanah yang sangat miskin nutrisi. Seperti rawa gambut, tanah berpasir, atau bebatuan yang gersang. Di tempat-tempat seperti itu, tidak ada cukup nitrogen dan mineral yang bisa diserap oleh akar. Jadi kantong semar berevolusi untuk mendapatkan nutrisinya dari cara lain, yaitu memangsa. Ini adalah salah satu contoh evolusi paling menakjubkan di alam semesta tumbuhan. Di seluruh dunia, terdapat sekitar 170 spesies kantong semar yang sudah diidentifikasi. Dan lebih dari 100 spesies diantaranya hanya tumbuh di Indonesia. Artinya Indonesia adalah pusat keanekaragaman kantong semar di dunia. Tidak ada negara lain yang memiliki sebanyak ini. Di dunia tanaman hias internasional, kantong semar adalah salah satu tanaman yang paling dicari. Ada beberapa alasan kuat mengapa kantong semar begitu diminati. Alasan pertama, keunikan yang tidak tertandingi. Tidak ada tanaman lain di dunia yang terlihat seperti kantong semar. Kantong-kantongnya yang berwarna-warni, ada yang hijau, merah, ungu, bahkan ada yang berwarna seperti marmer, menciptakan tampilan yang sangat eksotis dan dramatis. Tidak ada dua spesies yang terlihat sama. Dan justru keragaman inilah yang memicu obsesi para kolektor. Alasan kedua, kantong semar sulit dibudidayakan. Di luar habitat aslinya yang beriklim tropis dan lembab, kantong semar sangat sulit tumbuh dengan baik. Di Eropa dan Amerika yang beriklim dingin diperlukan greenhouse khusus,
sistem pengairan tertentu, dan perawatan yang sangat teliti untuk mempertahankan hidupnya. Kesulitan inilah yang membuat kantong semar menjadi simbol status di kalangan penghobi tanaman premium. Alasan ketiga, ada komunitas kolektor global yang sangat fanatik. Di seluruh dunia, terdapat komunitas kolektor Nepenthes yang sangat serius. Mereka tergabung dalam forum-forum online, menghadiri pameran tanaman internasional, dan bahkan melakukan perjalanan khusus ke Kalimantan dan Sumatera untuk melihat langsung spesies langka di habitat aslinya. Dan dalam komunitas ini, sebuah tanaman kantong semar langka bisa diperebutkan dengan harga yang sangat tinggi. Sekarang mari kita bicara angka. Untuk spesies kantong semar yang umum dan sudah banyak dibudidayakan, harganya berkisar antara 200.000 hingga 500.000 rupiah per tanaman di pasar internasional. Tapi untuk spesies yang langka dan sulit dibudidayakan, harganya bisa jauh lebih tinggi. Nepenthes raja, salah satu spesies terbesar dan paling spektakuler yang hanya tumbuh di gunung-gunung Kalimantan, bisa dijual seharga 1 juta hingga 5 juta rupiah per tanaman di pasar kolektor internasional. Nepenthes lowi, Nepenthes villosa, dan berbagai spesies endemik Kalimantan lainnya. Harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk spesimen yang besar dan indah. Dan untuk spesies yang benar-benar langka dan hampir tidak bisa dibudidayakan di luar habitat aslinya, harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah per tanaman di kalangan kolektor eksklusif. Di platform lelang tanaman hias internasional, kantong semar langka dari Indonesia secara rutin menjadi rebutan para kolektor dari Jepang, Eropa, dan Amerika. Satu tanaman, satu bidding, harga yang terus naik. Ini bukan cerita dari dunia seni atau perhiasan. Ini adalah pasar tanaman hias, dan Indonesia adalah sumbernya. Tapi di balik semua keindahan dan nilai ekonominya, ada sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan. Kantong semar Indonesia sedang terancam punah. Ancaman pertama, perusakan habitat. Hutan-hutan, Kalimantan dan Sumatera yang menjadi rumah bagi kantong semar terus menyusut akibat pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan pemukiman. Ketika hutannya hilang, kantong semar pun ikut hilang. Ancaman kedua, perburuan liar untuk perdagangan. Permintaan yang tinggi dari pasar internasional memicu perburuan liar kantong semar dari habitatnya. Tanaman-tanaman ini dicabut dari hutan, diselundupkan ke luar negeri, dan dijual kepada kolektor dengan harga tinggi. Padahal perdagangan kantong semar liar adalah ilegal karena sebagian besar spesiesnya dilindungi oleh perjanjian internasional CITES. Ancaman ketiga, perubahan iklim. Kantong semar sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan kelembaban. Perubahan iklim global mengancam kestabilan habitat yang dibutuhkan kantong semar untuk bertahan hidup. Saat ini, lebih dari separuh spesies kantong semar Indonesia masuk dalam daftar merah IUCN, lembaga internasional yang mengklasifikasikan kepunahan spesies. Beberapa spesies bahkan sudah masuk kategori kritis, selangkah sebelum punah di alam liar. Menghadapi ancaman ini, Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa spesies kantong semar sebagai tanaman dilindungi. Perdagangan kantong semar liar dari hutan dilarang keras dan bisa dikenai hukuman berat. Beberapa lembaga konservasi dan kebun botani di Indonesia sudah mulai program pembudidayaan kantong semar untuk mengurangi tekanan pada populasi liar. Komunitas pecinta kantong semar Indonesia juga sudah terbentuk
Bermain aktif membudidayakan berbagai spesies dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi. Tapi tantangannya masih sangat besar. Sementara permintaan global terus meningkat, populasi liar terus berkurang. Dan pengetahuan masyarakat Indonesia sendiri tentang kekayaan yang mereka miliki masih sangat terbatas. Di tengah semua tantangan ini ada peluang yang masih sangat terbuka. Dan peluang ini bisa dimanfaatkan dengan cara yang justru membantu. Konservasi ini bukan merusaknya. Peluang pertama, budidaya kantong semar legal untuk pasar ekspor. Kantong semar yang dibudidayakan secara legal bisa dijual ke pasar internasional tanpa melanggar hukum. Ini berbeda dengan kantong semar liar yang dilarang diperdagangkan. Dengan membudidayakan kantong semar dari biji atau stek, siapapun bisa berpartisipasi dalam pasar ini secara legal. Modal awalnya tidak besar. Yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang cara budidaya yang tepat. Peluang kedua, wisata alam dan ekowisata. Kalimantan dan Sumatera memiliki potensi ekowisata yang luar biasa. Salah satunya adalah wisata melihat kantong semar langka di habitat aslinya. Wisatawan dari Eropa, Amerika, dan Jepang rela membayar mahal untuk pengalaman ini. Peluang ketiga, konten edukasi dan dokumentasi. Kantong semar adalah subjek yang sangat menarik untuk konten video, fotografi, dan dokumentasi alam. Channel YouTube tentang kantong semar Indonesia bisa menarik penonton dari seluruh dunia yang penasaran dengan keajaiban alam Kalimantan. Kantong semar, tanaman karnivora yang tumbuh di hutan-hutan Indonesia, yang memangsa serangga untuk bertahan hidup di tanah yang miskin, yang menggantung cantik di dahan-dahan pohon Kalimantan. Ternyata adalah salah satu tanaman paling berharga dan paling dicari di dunia. Ternyata dijual jutaan rupiah di pasar kolektor internasional. Ternyata hampir punah karena kita tidak menyadari betapa berharganya ia. Ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang warisan alam yang tidak ternilai. Yang kalau kita tidak jaga, tidak akan bisa kita kembalikan. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 100 spesies kantong semar. Tidak ada negara lain yang seperkaya ini. Pertanyaannya, apakah kita akan menjaganya untuk generasi berikutnya atau membiarkannya hilang tanpa pernah kita sadari nilainya? Di video berikutnya, kita akan terus membongkar fakta-fakta tersembunyi tentang kekayaan alam Indonesia yang sering kita abaikan. Subscribe dan aktifkan notifikasi Fakta Hijau. Sampai jumpa di video berikutnya.